Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas pelajaran sejarah mengenai sumber sejarah. Indikator pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, memahami pengertian sumber sejarah. Yang kedua, memahami jenis-jenis sumber sejarah. Dan yang ketiga, menganalisis kelebihan dan kelemahan sumber sejarah. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian sumber sejarah. Yang kedua, peserta didik dapat memahami jenis-jenis sumber sejarah. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menganalisis kelebihan dan kelemahan sumber sejarah. Sebelum kita memasuki materi, apakah kalian ingat apa perbedaan diakronik dan sinkronik? Kalau diakronik yaitu kemampuan memahami peristiwa sejarah dengan cara melakukan penelusuran masa lalu. Sedangkan sinkronik yaitu kemampuan memahami peristiwa dengan cara mengabaikan aspek perkembangannya. Setelah membahas sedikit materi mengenai diakronik dan sinkronik, mari kita mulai materi yang akan kita pelajari, yaitu sumber sejarah. Untuk memudahkan memahami materi sumber sejarah, mari kita lihat peta konsep berikut ini. Sumber sejarah di sini yang akan dipelajari yang pertama yaitu jenis-jenis sumber sejarah. Jenis-jenis sumber sejarah dibedakan menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan sifatnya dan juga berdasarkan bentuknya. Kemudian ada bentuk dan fakta sejarah, dan yang terakhir ada kelebihan dan kelemahan sumber sejarah. Yang pertama, pengertian sejarah menurut para ahli. Yang pertama yaitu dari Muhammad Ali, yang menyatakan bahwa sumber sejarah adalah segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak berwujud yang berguna untuk penelitian sejarah dari masa lalu hingga zaman sekarang. Yang kedua yaitu dari Sidi Ghazalba, yang menyatakan bahwa sumber sejarah adalah segala warisan yang berbentuk tulisan, lisan, ataupun visual. Sedangkan menurut Muhammad Yamin, sumber sejarah adalah kumpulan benda kebudayaan yang dapat membuktikan peristiwa sejarah. Dari ketiga tokoh tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber sejarah adalah segala bentuk warisan yang berbentuk tulisan, lisan, maupun visual yang dapat digunakan untuk membuktikan peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lalu. Selanjutnya, jenis-jenis sumber sejarah. Yang pertama, jenis sumber sejarah berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, jenis sumber sejarah dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer atau sumber utama adalah sumber sejarah yang berkaitan langsung dengan peristiwa sejarahnya. Contoh sumber primer yaitu pelaku dan saksi sejarah, candi, naskah dokumen, dan prasasti. Selanjutnya, sumber sekunder. Sumber sekunder merupakan kesaksian dari siapapun yang bukan berasal dari pelaku, saksi, ataupun benda peninggalan suatu peristiwa sejarah. Contohnya, anak dari pelaku sejarah atau anak dari saksi sejarah, buku-buku penelitian, ataupun dokumen-dokumen yang tidak sejaman dengan peristiwa sejarah. Selanjutnya, jenis-jenis sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Jenis sumber sejarah berdasarkan bentuknya dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama, sumber tertulis, sumber lisan, dan sumber benda.
Yang pertama, sumber tertulis. Sumber tertulis merupakan sumber yang berasal dari peninggalan-peninggalan sejarah yang berbentuk tulisan. Contohnya, prasasti, dokumen, babat, dan surat kabar. Yang kedua, sumber lisan. Sumber lisan adalah sumber yang berasal dari kesaksian langsung oleh pelaku atau saksi suatu peristiwa sejarah. Yang ketiga, sumber benda. Sumber benda merupakan sumber yang berasal dari peninggalan-peninggalan kebudayaan suatu peristiwa sejarah. Contohnya, kapak, fosil, menhir, dolmen, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya, bukti dan fakta sejarah. Bukti merupakan hal-hal yang memperkuat dan mendukung suatu peristiwa sejarah bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa yang benar-benar terjadi. Berikut kelebihan dan kelemahan sumber sejarah. Yang pertama, kelebihan dan kelemahan sumber tertulis. Kelebihan sumber tertulis yaitu informasi atau data-data yang diperoleh lebih akurat dan lebih lengkap. Sedangkan kelemahan sumber tertulis yaitu sumber tertulis tidak mampu merekam semua jejak sumber sejarah. Berikut kelebihan dan kelemahan sumber lisan. Kelebihan sumber lisan yaitu pengumpulan data dapat dilakukan dengan komunikasi dua arah antara peneliti dan narasumber. Sedangkan kelemahan sumber lisan yaitu nilai subjektivitasnya yang sangat tinggi karena setiap pelaku atau saksi sejarah memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan sumber benda. Kelebihan sumber benda yaitu dapat berfungsi sebagai objek penelitian, sumber pengetahuan, dan juga objek wisata. Contohnya, Candi Borobudur dan Candi Prambanan, dan juga masih banyak yang lainnya. Selanjutnya, kelemahan sumber benda yaitu bentuk fisik benda mudah rusak, terutama benda-benda peninggalan zaman praaksara. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan sumber primer. Kelebihan sumber primer yaitu dapat menjelaskan kebenaran sejarah dari sudut pandang validitasnya, yaitu ketepatan fakta sejarah. Kelemahan sumber primer yaitu mudah rusak jika diakses terus-menerus. Yang terakhir, kelebihan dan kelemahan sumber sekunder. Kelebihan sumber sekunder yaitu relatif mudah diakses sehingga hemat biaya dan menghemat waktu. Kelemahan sumber sekunder yaitu terkadang sumber sekunder merupakan karya yang mengemas ulang suatu peristiwa sejarah. Hal ini menyebabkan subjektivitasnya sangat tinggi. Karena pembelajaran hari ini telah selesai, mari kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa agar ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tetap semangat belajar ya, karena hidup tidak pernah berhenti mengajarkan kita berbagai hal. Oleh karena itu, kita jangan berhenti belajar. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.